Johnson & Johnson atau disingkat, J&J, telah setuju untuk membayar sebesar $8,9 miliar atau $131 triliun untuk menyelesaikan puluhan ribu tuntutan hukum yang menyatakan bahwa bedak bayi dan produk lainnya menyebabkan kanker. Jumlah tersebut mengerdilkan tawaran asli J&J sebesar $2 miliar atau $29 triliun. Perjanjian tersebut mengikuti putusan pengadilan banding pada Januari yang membatalkan manuver kebangkrutan Johnson & Johnson. Merangkum Reuters, anak perusahaan J&J, LTL Management telah mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tanggal 11 April tahun 2023 untuk kedua kalinya. Pengajuan ini bertujuan untuk menyajikan rencana reorganisasi yang berisi penyelesaian kepada hakim. J&J telah membuat pengaturan pembiayaan baru dengan anak perusahaannya untuk menghindari pelanggaran keputusan banding. Putusan tersebut menetapkan bahwa manajemen LTL tidak memiliki klaim pilot yang sah karena tidak mengalami kesulitan keuangan. Penolakan pengadilan banding secara efektif menaikkan label harga bagi J&J untuk melepaskan diri dari litigasi bedak yang luas, setelah pengacara penggugat menolak taktik perusahaan dan menang. Dengan tegas, J&J menyatakan bahwa produk bedaknya aman dan tidak menyebabkan kanker. Pengacara perusahaan mengatakan klaim bedak kurang ilmiah dan menuduh pengacara penggugat terus mengiklankan klien dengan harapan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Johnson & Johnson, J&J, didirikan oleh Robert Wood Johnson, seorang buruh pabrik asal Amerika. Ia meniti karirnya sebagai magang di apotek dan menjadi apoteker retail. Kemudian, ia juga menjadi broker obat di New York City. Melansir dari Britannica, pada tahun 1874, ia membentuk kemitraan Saaberi dan Johnson untuk memproduksi perban menggunakan formula baru yang menggunakan karet India. 11 tahun kemudian, Johnson meninggalkan kemitraan itu untuk membentuk perusahaan Johnson & Johnson yang sekarang terkenal dengan saudara laki-lakinya, James dan Edward. Perusahaan ini menjadi terkenal karena persediaan dan perban medisnya yang murah dan berkualitas tinggi. Johnson pun memegang gelar presiden sejak pendirian perusahaan sampai kematiannya pada tahun 1910.